Pernah kepikiran nggak gimana caranya bubuk obat yang kelihatannya biasa aja bisa diubah jadi tablet dengan dosis yang super akurat? Nah, di balik setiap pil yang kita minum, ternyata ada proses rekayasa yang luar biasa loh. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik transformasi keren ini. Pertanyaan ini kelihatannya sepele ya, tapi justru ini inti dari semua inovasi di dunia farmasi. Coba bayangin deh, kalau obat dijual dalam bentuk bubuk, pasti repot banget kan? Dosisnya bisa nggak akurat, dan obatnya juga gampang rusak. Nah, ini dia tantangannya. Gimana caranya kita bisa yakin setiap pasien dapat dosis yang pas setiap saat? Jawabannya ada di sebuah proses canggih yang namanya granulasi basah. Ini tuh cara pinter buat menjinakkan bubuk obat yang tadinya susah diatur. Anggap aja proses ini kayak seorang koki yang lagi bikin adonan kue yang sempurna. Setiap langkahnya harus presisi banget, biar hasil akhirnya berkualitas tinggi. Yuk kita lihat gimana adonan pil ini dibuat. Oke, kita mulai dari fase pertama, menciptakan fondasi. Disinilah semua bahan-bahan dasar disiapin dan dicampur jadi satu sampai membentuk massa basah. Persis kayak bikin kue kan? Fondasi yang bagus itu kunci dari hasil akhir yang sempurna. Jadi langkah pertamanya itu persiapan bahan. Bahan aktif obatnya dicampur sama yang namanya eksipien. Eksipien ini tuh bahan-bahan pendukung, kayak pengisi sama pengikat. Anggap aja ini kayak tepung dan telur dalam adonan kue yang bantu semuanya nyatu. Nah, semua bahan ini diayak dulu biar halus, terus dicampur kering. Baru deh larutan pengikat ditambahin pelan-pelan, kayak nambahin air ke adonan, biar semuanya lengket jadi satu. Biar campurannya benar-benar rata, industri farmasi itu pakai mesin canggih, salah satunya ribbon blender. Coba bayangin deh, ada pita spiral raksasa yang muter terus di dalam tangki, ngangkat dan ngejatuhin bubuknya berulang kali. Gerakan ini ngejamin gak ada satu partikel pun yang ketinggalan. Hasilnya, campuran yang super homogen. Kenapa sih pencampuran ini penting banget? Gini, kalau nggak rata, bisa-bisa satu tablet isinya dosis berlebih yang bahaya. Sementara tablet lain malah nggak ada efeknya sama sekali. Jadi langkah ini tuh soal jaminan keamanan dan efektivitas obat yang kita minum. Krusial banget. Oke, sekarang kita masuk ke fase kedua, transformasi. Di fase inilah, adonan basah kita tadi bakal diubah jadi butiran-butiran kecil yang ukurannya seragam. Ini dia, inti dari proses granulasinya. Massa basah tadi dimasukin ke dalam mesin granulator. Di dalam sana, energi mekanik, kayak pisau pemotong, bakal memecah adonan itu jadi butiran-butiran kecil. Setelah jadi butiran, proses selanjutnya adalah pengeringan. Dan ini harus hati-hati banget. Terakhir, butiran yang udah kering diayak lagi buat misahin yang kegedean atau kekecilan. Jadi, cuma butiran dengan ukuran yang pas yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jantung dari proses ini, ya mesin kayak granulator rotor ini. Dengan pisau-pisau yang berputar super cepat, mesin ini motong dan ngebentuk massa basah jadi butiran-butiran padat yang ukurannya konsisten. Proses inilah yang mengubah adonan lembek tadi jadi partikel-partikel yang siap diproses lebih lanjut. Keren kan? Oke, setelah dibentuk, butiran-butiran ini kan harus dikeringkan. Pertanyaannya, sekering apa? Ternyata, ini bukan cuma sekedar ngilangin semua air loh. Ada tingkat kekeringan ideal yang harus dicapai. Kenapa sih harus sepresisi itu? Nah, ini dia jawabannya. Kadar air yang ideal itu antara 2–5%. Angka ini bukan asal tebak, tapi hasil penelitian yang teliti. Kalau lebih dari 5%, tabletnya bisa lembek dan jadi tempat jamur tumbuh. Kalau kurang dari 2%, butirannya jadi rapuh banget dan gampang hancur pas dicetak. Jadi, kuncinya itu ada di keseimbangan yang sempurna ini. Terus gimana caranya mereka bisa mencapai tingkat kelembapan yang presisi banget kayak gitu? Ya pakai alat canggih dong, namanya fluid bed dryer. Bayangin aja butiran-butiran obat itu seolah-olah menari di atas aliran udara panas. Metode ini bikin proses pengeringan jadi cepat banget dan merata, jadi setiap butir punya kadar air yang pas. Akhirnya, kita sampai di fase 3, tahap terakhir di mana butiran-butiran sempurna ini bakal diubah jadi tablet yang siap kita konsumsi. Yuk kita lihat gimana proses pencetakannya berlangsung. Sebelum dicetak, butiran yang udah kering tadi dicampur dengan satu bahan terakhir, yaitu pelicin. Habis itu, campurannya dimasukin ke mesin cetak tablet. Dengan tekanan yang super besar, butiran-butiran ini dipadatkan jadi tablet. Tapi, tunggu dulu, perjalanannya belum selesai sampai di sini. Pelicin, contohnya magnesium stearat, mungkin kedengarannya sepele ya, tapi perannya vital banget. Bahan ini tuh ngelapisin permukaan butiran, bikin butirannya ngalir lancar kayak pasir halus ke dalam cetakan mesin tablet. Tanpa pelicin ini, proses produksi yang super cepat itu bisa macet total.
Dan inilah dia momen puncaknya, mesin tablet press. Mesin ini tuh kayak cetakan raksasa yang ngasih tekanan luar biasa ke butiran-butiran tadi dan dalam sekejap mengubahnya jadi tablet yang padat dan solid. Proses ini terjadi dalam kedipan mata, tapi dengan presisi yang sangat tinggi. Setelah jadi tablet, setiap batch-nya diuji habis-habisan. Tabletnya cukup keras nggak biar nggak hancur di botol, tapi cukup rapuh juga nggak biar bisa larut di tubuh kita? Seberapa cepat obatnya bisa diserap? Nah, cuma tablet yang lulus semua ujian ketat ini yang bakal sampai ke tangan kita. Oke, setelah melihat seluruh proses yang kelihatannya rumit ini, ayo kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa ini semua penting? Apa sih inti dari semua langkah-langkah tadi? Bedanya jelas banget kan? Di satu sisi ada bubuk yang nggak beraturan, dosisnya nggak bisa diandalkan. Di sisi lain ada butiran hasil granulasi yang seragam, gampang diproses, dan yang paling penting ngejamin dosis yang akurat. Pada akhirnya, ini semua soal presisi, keamanan, dan kualitas yang bisa kita percaya. Jadi lain kali Anda minum obat, coba deh ingat proses rekayasa luar biasa di baliknya. Dari bubuk biasa jadi sebuah tablet dengan presisi tinggi. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira proses menakjubkan apa lagi yang tersembunyi di balik benda-benda yang kita anggap biasa setiap hari. Terima kasih sudah menyimak.